Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Arifah Sestafi Dausiah dengan akhiran NIM 01 dari kelas D1 PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 11 yang berjudul Modul Ajar dalam Kurikulum Merdeka. Pengertian modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran atau CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Selanjutnya, tujuan menyusun modul ajar. Tujuan menyusun modul ajar adalah yang pertama, memudahkan dalam penyajian dan tidak bersifat verbal. Yang kedua, membantu mensiasati keterbatasan waktu, ruang, dan daya lengkap bagi instruktur dan mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan gairah siswa dalam belajar dan membantu untuk belajar mandiri. Yang terakhir, mahasiswa dapat melakukan refleksi dan evaluasi mandiri. Selanjutnya, perbedaan RPP dan modul ajar. Yang pertama, dari segi komponen, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP sehingga disebut RPP+. Yang kedua, kemudian dari segi tujuan, modul ajar mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil belajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran, sementara RPP bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya, merancang modul ajar. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perancangan modul ajar. Yang pertama, kontributor dapat membuat baru maupun memodifikasi dari modul ajar yang sudah ada. Kontributor juga dapat melakukan merancang modul ajar berdasarkan RPP atau lesson plan atau unit plan yang memiliki dengan melakukan penyesuaian komponen sesuai dengan modul ajar. Yang kedua, dalam melakukan perancangan modul ajar, kontributor dapat melakukan secara individu maupun dengan cara bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, strategi pengembangan modul ajar. Terdapat 8 strategi pengembangan modul ajar, yaitu yang pertama, memahami konsep dan prinsip. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Yang kelima, integrasi karakter dan kompetensi. Yang keenam, melibatkan peserta didik. Yang ketujuh, evaluasi dan refleksi. Yang kedelapan, penggunaan berbagai jenis modul ajar. Yang terakhir, komponen dalam menyusun modul ajar. Di dalam komponen dalam menyusun modul ajar terdapat 22 komponen, diantaranya yang pertama, identitas modul. Yang kedua, jumlah peserta didik. Yang ketiga, moda pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, profil belajar Pancasila. Yang keenam, target peserta didik. Yang ketujuh, sarana prasarana. Yang kedelapan, materi ajar, media, alat, dan bahan. Yang kesembilan, ketersediaan materi. 10, kegiatan pembelajaran utama. 11, assessment. Ke-12, persiapan pembelajaran. 13, urutan kegiatan pembelajaran. 14, refleksi guru. 15, refleksi peserta didik. 16, kriteria ketercapaian pembelajaran. 17, daftar pustaka. 18, lembar kerja peserta didik. 19, bahan bacaan peserta didik. 20, bahan bacaan guru. 21, materi pengayaan. 22, materi remedial. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau tulisan dalam PPT kelompok 11, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.